Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Prabowo Subianto, yang sering dianggap sebagai sosok pemimpin yang tegas dan keras, justru dipandang oleh Gus Dur sebagai figur yang paling ikhlas di dunia politik Indonesia. Namun, bagaimana bisa demikian? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik ketegasan Prabowo yang jarang terlihat oleh publik? Keikhlasan, pengorbanan, dan perjalanan batin yang penuh tantangan. Semua hal ini membentuknya menjadi lebih dari sekadar seorang pemimpin. Ini adalah kisah yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Sebuah sudut pandang tersembunyi yang bisa mengubah pandangan Anda terhadap Prabowo. Nama Prabowo Subianto merupakan salah satu yang tidak asing dalam sejarah politik Indonesia. Sebagai mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, dan salah satu tokoh sentral dalam perjalanan politik negara ini, Prabowo memiliki tempat yang sangat strategis dalam percakapan politik Indonesia. Keputusan-keputusan politiknya seringkali menjadi sorotan, mulai dari keputusan untuk maju dalam pemilu 2014 dan 2019, hingga akhirnya menerima posisi sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Presiden Joko Widodo. Namun, di balik ketegasan dan karisma kepemimpinannya, terdapat sebuah sisi lain yang mungkin kurang terlihat oleh masyarakat luas, yaitu keikhlasan. Gus Dur, Presiden keempat Indonesia yang terkenal dengan pandangan politik yang bijaksana dan terbuka, pernah mengatakan bahwa Prabowo adalah sosok yang paling ikhlas dalam dunia politik Indonesia. Pernyataan Gus Dur ini tentu mengejutkan banyak orang. Keikhlasan dalam dunia politik, yang seringkali dipenuhi dengan ambisi dan pertarungan kekuasaan, menjadi sesuatu yang langka dan sulit ditemukan. Namun, menurut Gus Dur, Prabowo adalah contoh nyata dari keikhlasan sejati, meski tidak banyak orang yang memahami konteksnya. Apa yang dimaksud Gus Dur dengan keikhlasan ini? Mengapa seorang tokoh yang penuh ambisi seperti Prabowo bisa disebut sebagai sosok yang paling ikhlas dalam dunia politik Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelusuri lebih dalam perjalanan hidup Prabowo, hubungan dengan Gus Dur, dan bagaimana keikhlasan itu tercermin dalam keputusan-keputusan politik yang ia ambil. Gus Dur dikenal sebagai seorang tokoh yang berpikir jauh melampaui norma-norma yang ada. Beliau bukanlah sosok yang mudah terjebak dalam pandangan sempit, terutama dalam menilai karakter seorang pemimpin. Gus Dur selalu menekankan pentingnya ketulusan hati, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalankan roda pemerintahan. Keikhlasan yang dimaksud Gus Dur bukan hanya tentang memberi tanpa pamrih, tetapi juga tentang mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, serta kesediaan untuk mengorbankan posisi atau kekuasaan demi kepentingan yang lebih besar. Prabowo, dalam pandangan Gus Dur, adalah contoh dari pemimpin yang siap mengorbankan dirinya demi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun seringkali ia harus menghadapi tantangan besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia politik, Prabowo tetap teguh pada prinsipnya untuk mengabdi kepada tanah air. Keikhlasan yang dimaksud Gus Dur lebih daripada sekedar memberi atau berkorban, tetapi juga tentang kesediaan untuk menerima kenyataan yang pahit, menerima kekalahan, dan terus bekerja keras demi kepentingan bangsa. Prabowo Subianto dilahirkan pada 17 Oktober 1951 di Jakarta dalam keluarga yang cukup terkenal. Ayahnya, Sumitro Jojo Hadikusumo, adalah seorang ekonom yang sangat berpengaruh di Indonesia, yang pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Dengan latar belakang keluarga seperti ini, Prabowo sejak dini sudah diperkenalkan dengan dunia yang penuh dengan tantangan dan ambisi. Ia memulai pendidikan di Akademi Militer Nasional, AMN, dan menyelesaikan pendidikan militernya dengan cepat. Dari sana, Prabowo terus menunjukkan kemampuannya dan meraih berbagai jabatan penting di militer, termasuk sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Karirnya yang cemerlang di dunia militer membawanya menjadi tokoh yang sangat dihormati, namun juga kontroversial. Selama bertugas di Kopassus, Prabowo terlibat dalam berbagai operasi militer, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, meskipun berada di puncak karirnya, ia merasa bahwa peranannya dalam militer tidak sepenuhnya memberikan ruang bagi dirinya untuk berkontribusi lebih banyak pada negara. Pada tahun 1998, di tengah situasi politik yang sangat dinamis, Prabowo mengundurkan diri dari dinas militer setelah peristiwa yang sangat menegangkan menjelang jatuhnya Soeharto. Mengundurkan diri dari militer membuka babak baru dalam kehidupan Prabowo. Ia memutuskan untuk memasuki dunia politik. Meskipun saat itu dunia politik Indonesia dipenuhi dengan ketidakpastian.
Prabowo tidak memilih untuk menjadi seorang pengusaha atau hidup dengan status sosial yang tinggi. Ia justru terjun ke dunia politik dengan tekad untuk membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Langkah besar ini menunjukkan bahwa bagi Prabowo, pengorbanan adalah hal yang harus dilakukan jika ingin memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Keikhlasan yang dimaksud oleh Gus Dur dalam hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat begitu saja. Keikhlasan Prabowo bukan terletak pada apa yang ia lakukan untuk mendapatkan popularitas atau kekuasaan. Sebaliknya, keikhlasan ini lebih kepada kemampuan untuk menerima kenyataan, menghadapi tantangan yang tak terduga, dan tetap berusaha keras untuk memajukan negara, meskipun harus menghadapi kritik, penolakan, dan kegagalan. Misalnya, dalam pemilu 2014, meskipun Prabowo memenangkan banyak hati rakyat, ia harus menerima kenyataan bahwa ia kalah dalam hitung cepat. Tidak sedikit yang berharap Prabowo tidak menerima kekalahan tersebut. Namun, dengan hati yang ikhlas, ia akhirnya mengakui hasil pemilu dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ia kemudian menyatakan dukungan kepada Presiden terpilih, Joko Widodo, untuk kebaikan bangsa Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keikhlasan besar seorang Prabowo untuk mengutamakan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal serupa terjadi dalam pemilu 2019. Setelah menjalani persaingan sengit dengan Joko Widodo, Prabowo kembali kalah. Namun, ia tidak memilih untuk merusak stabilitas negara dengan menolak hasil pemilu. Sebaliknya, ia memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah, meskipun sebelumnya ia adalah lawan politik utama Jokowi. Keputusan untuk bergabung dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan adalah bentuk nyata dari keikhlasan, sebuah pengorbanan pribadi untuk mengedepankan kepentingan bangsa. Setelah kembali ke dalam pemerintahan, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Salah satu fokus utama Prabowo adalah memperkuat pertahanan Indonesia, baik dari segi kekuatan militer maupun ketahanan industri dalam negeri. Sebagai mantan prajurit, Prabowo sangat mengutamakan kemandirian Indonesia dalam urusan pertahanan, dengan berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara asing dalam hal alat utama sistem senjata, alutsista. Prabowo juga memandang pentingnya meningkatkan kemampuan teknologi pertahanan Indonesia. Keikhlasan dan semangat pengorbanannya untuk negara terlihat dalam upayanya untuk membangun industri pertahanan dalam negeri, agar Indonesia dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada negara-negara luar dalam hal pertahanan. Prabowo tidak hanya berfokus pada kebutuhan militer, tetapi juga bagaimana pertahanan Indonesia bisa mengarah pada kebijakan yang lebih berkelanjutan. Keputusan-keputusan Prabowo di dunia politik dan pemerintahan selalu mencerminkan keikhlasan dan komitmennya untuk Indonesia, meskipun banyak pihak yang mengkritiknya. Ia siap berkorban demi kepentingan bangsa dan berusaha keras untuk mencapai tujuan yang lebih besar, meskipun langkah-langkah yang diambil tidak selalu populer. Gus Dur adalah seorang yang selalu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, dan toleransi. Sebagai seorang yang memiliki pandangan politik yang luas dan tidak terikat pada tradisi atau pandangan sempit, Gus Dur melihat bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menanggalkan ego pribadinya demi Indonesia. Dalam dunia politik, di mana banyak politisi yang hanya memikirkan diri sendiri atau kelompoknya, Gus Dur melihat keikhlasan yang lebih besar dalam diri Prabowo. Keikhlasan yang dimiliki Prabowo adalah keikhlasan untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Meski seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi politik maupun pribadi, ia selalu berusaha untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Gus Dur melihat dalam diri Prabowo seorang pemimpin yang siap mengorbankan dirinya untuk bangsa, meskipun hal tersebut tidak selalu dapat dipahami oleh banyak orang. Prabowo Subianto adalah contoh sosok yang memiliki keikhlasan yang luar biasa dalam dunia politik Indonesia. Pernyataan Gus Dur bahwa Prabowo adalah sosok yang paling ikhlas dalam dunia politik bukanlah sebuah klaim kosong. Dalam perjalanan politiknya yang penuh tantangan, Prabowo menunjukkan keikhlasan yang besar, baik dalam menerima kekalahan, mengorbankan kepentingan pribadi, maupun dalam memilih untuk bergabung dalam pemerintahan demi kepentingan bangsa. Keikhlasan Prabowo mencerminkan sosok pemimpin yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi lebih memikirkan masa depan Indonesia. Keputusan-keputusan besar yang ia ambil, meskipun seringkali kontroversial, selalu berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.
Gus Dur melihat hal ini sebagai bukti bahwa di dunia politik yang penuh dengan ambisi dan pertarungan, masih ada sosok yang mampu mengedepankan keikhlasan sebagai prinsip utama. Inilah yang membuat Prabowo Subianto menjadi sosok yang paling ikhlas. Sebagaimana pandangan Gus Dur. Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama tentang makna keikhlasan ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.